Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Adi Laksana dengan NIM 280 25 3346. Di sini saya akan membahas eh, mengenai proposal saya dan tim yang sudah dikerjakan pada pelajaran karakter building Pancasila, yaitu mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk timelinenya sendiri, nanti ini kita akan membahas pertama mengenai latar belakang masalah. Lalu yang kedua kita akan masuk ke rumusan masalah. Setelah itu kita akan membahas mengenai hasil yang ditemukan di lapangan dan jika sudah mengetahui itu kita nanti akan lanjut ke solusi yang ditawarkan dan refleksi pribadi saya menurut kasus tersebut. Yang pertama-tama mengenai latar belakang masalah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir sistem pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan berkat teknologi digital yang mendesak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran. Meskipun eh, platform e-learning dan digital AI atau big data membuka peluang besar, implementasinya masih menghadapi tantangan yang serius. Kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur digital masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil. Ditambah dengan rendahnya literasi digital di kalangan pendidik dan peserta didik, serta kurangnya pelatihan guru dalam mengintegrasikan teknologi. Mohon maaf. Seiring digitalisasi, penanaman pendidikan karakter berbasis Pancasila menghadapi tantangan karena cenderung teoritis dan belum terrealisasi dalam kehidupan nyata. Ketidaksesuaian nilai dengan realitas sosial, minimnya keteladanan, dan metode pembelajaran yang kurang interaktif menghambat pembentukan karakter Pancasila tadi. Untuk mengatasinya diperlukan pemanfaatan teknologi yang lebih interaktif dan aplikatif, seperti diberikan kasus, gamifikasi, dan AI untuk membantu peserta didik memahami dan menerapkan nilai moral. Selain itu, pelatihan guru, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan pemerintah juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang mendukung pembentukan karakter generasi muda secara efektif dan berkelanjutan. Setelah mengetahui latar belakang masalah ini, kita akan lanjut pada rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini saya sudah membagi ke beberapa poin. Ada 6 poin besarnya ya. Di antaranya yang pertama, mengapa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia masih belum mampu menciptakan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Terus yang kedua, ada masalah mengapa pendidikan karakter berbasis Pancasila belum efektif mengurangi masalah korupsi, intoleransi, dan perpecahan di masyarakat. Perlu diingat bahwa kasus tersebut sangat marak akhir-akhir ini ya. Dan rumusan masalah yang ketiga, mengapa peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN belum berhasil secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Lalu lanjut ke poin keempat, mengapa pendidikan Indonesia masih berorientasi pada nilai akademis semata daripada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sejalan dengan sila keempat Pancasila. Menurut saya ini penting juga karena yang dibutuhkan lebih ke berpikir kritis dan pemecahan masalah ya. Terus yang kelima, kita lanjut di rumusan masalah, bagaimana mengatasi penerapan nilai Pancasila yang masih sebatas hafalan dan belum terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Atau dalam kata lain, Pancasila di sekolah sering dianggap membosankan dan tidak relevan dengan masalah nyata seperti perundungan, pembulian, ketimpangan akses, atau korupsi. Dan lanjut ke rumusan masalah yang keenam, yaitu mengapa tenaga pengajar kesulitan mengajarkan Pancasila serta kreatif. Apakah karena kurikulum terlalu kaku, atau kurangnya pelatihan,
atau mungkin juga tekanan sistem pendidikan yang hanya mengejar nilai ujian saja. Kita akan bahas lebih lanjut, yaitu pada sesi hasil temuan di lapangan. Nah, kalau realisasinya dari sebelumnya itu, menurut kami sudah mengumpulkan beberapa fakta dari beberapa sumber, yaitu yang pertama mengenai pendidikan masih terfokus pada nilai akademis. Em, ini kalau dicari di beberapa penelitian ya, banyak lembaga pendidikan yang masih mengukur keberhasilan siswa hanya berdasarkan nilai rapor saja. Soft, soft skill seperti empati, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi jarang sekali diasah. Materi Pancasila pun disampaikan hanya sekedar hafalan, tanpa keterhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Penerapannya jadi kurang ditekankan. Seperti dikutip dari narasumber wawancara kita, yang backgroundnya beliau seorang mahasiswa, itu berkata demikian. Nilai bagus memang penting, tapi kami jarang diminta berdiskusi soal isu sosial atau nilai kehidupan. Padahal isu sosial itu sangat nyata dan dekat terhadap kehidupan kita ya. Oh, untuk hasil temuan kedua di lapangan yaitu mengenai apa ini? Ketimpangan akses pendidikan dan teknologi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil itu masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti internet yang lambat, lalu minimnya perangkat digital hingga fasilitas belajar yang usang. Hal ini memperlebar jurang antara siswa di kota dan desa, sangat signifikan perbedaannya. Seperti ada dikutip dari seorang siswa di daerah terpencil yang sudah diwawancarai oleh salah satu teman pada kelompok saya, beliau mengatakan demikian, di sini susah sinyal. Kalau ada tugas online, saya harus ke warung kopi di ujung desa yang arahnya dekat dengan kota. Begitu katanya. Lalu lanjut di hasil temuan yang ketiga, yaitu mengenai kesenjangan kualitas dan motivasi tenaga pendidik, atau lebih menjurus ke guru ya. Eh, dan beberapa guru masih kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, terutama dalam pendidikan karakter. Hal ini diperparah dengan beban administratif dan kesejahteraan yang belum optimal. Eh, s- Seperti pada katanya guru SMA yang sudah diwawancarai juga, beliau ingin mengajar secara menarik, tapi waktu dan pelatihan sering tidak memadai. Lalu lanjut ke hasil temuan yang keempat, yaitu pendidikan karakter belum terinternalisasi. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku lingkungan di sekolah. Eh, Masih sering ditemukan praktik pembulian, diskriminasi terhadap siswa, dan pengelompokan sosial berdasarkan ekonomi. Seperti pada kasus yang dialami oleh mahasiswa disabilitas, beliau mengatakan demikian, saya sering dikucilkan karena berbeda. Wah, itu kasihan sekali. Dan yang dan hasil temuan yang kelima yaitu mengenai anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran. Meskipun anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat, manfaatnya itu belum sepenuhnya dirasakan oleh lembaga pendidikan, terutama di pelosok-pelosok desa, di lembaga-lembaga pendidikan yang terpencil, itu ya masih banyak sekolah kekurangan fasilitas dan banyak mahasiswa menganggap pendidikan tinggi atau berkuliah itu masih terlalu mahal. Seperti yang dikatakan mahasiswa swasta yang sudah diwawancara ini, beliau mengatakan eh, begini, UKT semakin mahal, beasiswa sulit didapat, padahal katanya anggaran meningkat, gitu.
Eh, Setelah mengetahui beberapa hasil temuan di lapangan tersebut, saya dan kelompok saya memiliki beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Di antaranya menerapkan pembelajaran yang aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, studi case, atau diskusi kelompok. Jadi kita itu lebih bisa berinteraksi dengan sesama sesama pelajar ya. Lalu ada juga solusi lain yaitu pemerintah dan tenaga kependidikan dapat mengintegrasikan literasi digital yang beretika dan berbasis Pancasila dalam kurikulum. Perlu diingat, pendidikan Pancasila berbasis Pancasila ini sangat penting juga ya menurut saya. Lalu selain itu ada solusi lembaga pendidikan dapat meningkatkan dukungan fasilitas dan kualitas program atau kegiatan di luar pembelajaran seperti ekskul, terus pembelajaran PKM juga ya. Jadi ekstrakurikuler itu kurang lebih juga membantu pendidikan yang berbasis Pancasila ini. Lalu selanjutnya ada pemerintah dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dalam sebuah program pelatihan. Oh, ini saya pernah tahu guru saya ada pelatihan gitu selama sebulan di suatu lingkupnya waktu itu kabupaten. Dan setelah pulang dari sana, gaya mengajar dari area lain itu diterapkan juga yang baik. Jadi ini penting juga sih. Selanjutnya ada solusi diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi harus berkolaborasi sih emang kalau perlunya apa gitu nanti mungkin pemerintah dan swasta bisa saling melengkapi. Lalu untuk solusi selanjutnya, pendidikan yang masih terasa mewah bagi sebagian orang dapat diatasi dengan memperluas program beasiswa, terutama bagi beasiswa, mohon maaf, terutama bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Contohnya kasus KIP ini bisa diefisiensi lagi ya, dan subsidi pada lembaga pendidikan, seperti dana BOS atau lain-lain. Lalu lanjut di refleksi pribadi, ini pribadi menurut saya ya, di tengah perkembangan teknologi digital, sebuah inisiatif pendidikan berupaya menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai teoritis dan praktik nyata itu sangat diperlukan. Realisasinya dapat melalui program yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Siswa diajak untuk tidak hanya menghafal prinsip-prinsip luhur, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya dengan terlibat dalam proyek sosial seperti kampanye anti intoleransi, pembuatan video gotong royong, atau upaya memastikan kesejahteraan akses pendidikan bagi kelompok rentan di daerah terpencil. Selain itu, program ini menghadapi tantangan umum di era digital seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman awal dari sebagian orang tua tentang manfaatnya. Ini sangat disayangkan ya. Padahal zaman itu sudah jauh berkembang dan mungkin nilai-nilai yang diajarkan dulu kurang kurang relevan terhadap kita yang sekarang. Ya kurang lebih begitu. Namun dengan dedikasi pembimbing dan diskusi reflektif rutin, siswa mulai memahami bahwa nilai-nilai tersebut hidup dalam tindakan nyata, mendengarkan pandangan berbeda, membantu sesama, dan berbagi pengetahuan. Ini merupakan hal yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat ya. Kisah ini menunjukkan bahwa pendidikan sejati melampaui pembelajaran akademis di kelas. Ia menyentuh hati dan membentuk nurani, mendorong individu untuk menjadi agen perubahan yang peka dan berempati. Terlepas dari fasilitas yang tersedia, hal ini menggarisbawahi bahwa pendidikan karakter adalah pedoman hidup yang mendorong tindakan nyata, mulai dari hal-hal kecil. Sekian dari saya, terima kasih.